破之功，成就不朽。这金之本源法则已经笼罩整个千宝河，但迟早它是会分裂崩塌的。竟然变得这么急躁。看来刀河王也是徒有虚名。Dalam episode 210 Swallowed Star kali ini, Luo Feng telah mengembara sendirian di alam semesta selama 50.000 tahun. Dalam kurun waktu yang nyaris tak terbayangkan itu, ia akhirnya menembus batas hidup fana dan resmi melangkah ke alam abadi, immortal. Begitu kabar ini tersebar, kekuatan yang ia perlihatkan bahkan menindas para penguasa alam semesta, membuat banyak tokoh besar tercengang, termasuk penguasa kota kaos sendiri. Setelah berhasil melahirkan klon Laut Sunyi, Yuhai, Luo Feng memperoleh sebuah bakat rahasia baru yang mengerikan bernama Aku Adalah Alam Semesta. Saat teknik ini diaktifkan, tubuh dewanya dapat berubah menjadi alam semesta mini, lengkap dengan hukum dan kehancuran internal. Bahkan, teknik ini bisa digunakan untuk meledakkan diri, menciptakan serangan dahsyat setara dengan kehancuran alam semesta. Namun, kekuatan luar biasa itu menuntut harga yang sama mengerikannya, pembakaran daya dewa dalam jumlah masif. Untuk menutupi kelemahan ini, Luo Feng memilih memanfaatkan bakat transformasi menjadi laut, guna memulihkan dan menggandakan energi ilahinya. Klon Laut Sunyi setinggi lebih dari 90.000 kilometer itu mengaum, mengeluarkan deklarasi terakhirnya, lalu meledak dan berubah menjadi laut darah awal dengan diameter mendekati 1 juta kilometer. Tanpa ragu, Luo Feng segera mengaktifkan bakat penciptaan, menciptakan klon baru yang volumenya dan tingkat gen kehidupannya hanya 1/10 tubuh utama. Klon ini kemudian diisi energi, dilebur, diperluas, dan siklus itu pun dimulai kembali. Untuk menopang ekspansi laut darah yang nyaris tak terbatas, Luo Feng mengerahkan jatah kekayaannya dan secara gila-gilaan membeli kristal energi universal yang dikenal sebagai kristal alam semesta. Di dalam dunia internalnya, laut darah berkembang pesat dengan cepat menembus skala puluhan juta kilometer, terus membesar hingga mulai membuat dunia internal terasa sesak. Perubahan besar pun terjadi pada dunia internal Luo Feng. Ia memanfaatkan gunungan logam sisa pertempuran, lalu melalui bakat pemangsaan milik klon binatang bertanduk emas, ia memperluas dunia internalnya secara brutal. Sejak awal, dunia internalnya memang telah mengalami transformasi misterius pada inti asal, memberinya potensi daya tampung yang menakutkan. Akhirnya, dunia internal Luo Feng mencapai ukuran yang membuat siapapun bergidik, diameter 1 triliun kilometer. Angka ini jauh melampaui batas normal binatang bertanduk emas biasa yang hanya sekitar 100 juta kilometer. Sebuah rekor yang belum pernah ada sebelumnya. Seiring perluasan dunia internal di pusat dunia tersebut, pada wilayah yang dikenal sebagai Jurang Dua Alam, batu dunia binatang bertanduk emas menyerap esensi unsur logam dalam jumlah besar dan mengalami evolusi khusus. Luo Feng segera menyadari bahwa kualitas batu dunia miliknya kemungkinan besar tak tertandingi dalam seluruh sejarah ras binatang bertanduk emas. Setelah dunia internal mencapai batas ekstrem, Luo Feng memusatkan seluruh perhatiannya pada fondasi sejatinya, Laut Darah Yuhai. Dengan suplai energi yang nyaris tak terbatas, laut darah itu akhirnya berkembang hingga mencapai diameter 100 miliar kilometer. Karena klon Laut Sunyi Luo Feng memiliki tingkat gen kehidupan sempurna, maka skala laut darahnya pada tahap penguasa dunia saja sudah melampaui para pangeran Yuhai, milik penguasa 9 dunia, yang hanya memiliki tingkat gen sekitar 300 kali. Bahkan, ukurannya hampir menyamai Laut Kekaisaran Agung milik pangeran abadi tertinggi. Pada titik ini, akumulasi Luo Feng di tahap penguasa dunia telah mencapai puncak yang membuat siapapun ternganga. Dunia internal berdiameter 1 triliun kilometer, laut darah berdiameter 100 miliar kilometer, satu batu dunia binatang, bertanduk emas yang unik dan tak tertandingi, segalanya telah siap. Luo Feng menilai bahwa pemahamannya terhadap hukum, ranah dewa binatang, serta kekuatan keseluruhan sudah setara, bahkan melampaui. Abadi tak terkalahkan tingkat raja. Menembus alam abadi seharusnya menjadi perkara sepele. Begitu percaya dirinya, ia bahkan mengadakan jamuan santai. Minum bersama para pelayannya, lalu dengan tenang mengumumkan bahwa ia akan segera menyepi untuk menerobos alam abadi
namun kenyataan memberikan pukulan telak. Saat Luo Feng sepenuhnya memahami hukum logam, memanggil aura asal alam semesta, lalu mengerahkan seluruh kehendak, niat, dan kekuatan spiritualnya, ia melancarkan jurus ciptaan puncaknya. Percikan bintang menembus langit untuk menghantam dinding inti asal. Serangan itu tampak hampir berhasil. Retakan muncul, namun detik berikutnya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Inti asal Luo Feng, yang telah berevolusi menjadi berwarna kekacauan berkat anugerah alam semesta, memiliki kemampuan pemulihan diri yang luar biasa. Retakan itu menutup kembali dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Luo Feng tidak menyerah. Ia melancarkan belasan serangan terkuat berturut-turut. Hasilnya sama. Inti asal tetap kokoh tak tergoyahkan. Upaya menerobos alam abadi gagal total. Kegagalan ini membuat Luo Feng terdiam sejenak, diliputi keterkejutan dan kebingungan. Namun dengan cepat ia menyadari akar permasalahannya. Berkah dan bencana berjalan beriringan. Transformasi inti asal yang dahulu membuatnya bersorak kegirangan karena mampu menopang dunia internal raksasa, kini justru menjadi penghalang terbesar. Inti asal itu terlalu kuat. Begitu kuat hingga bahkan dengan kekuatan setara Raja Abadi tak terkalahkan, ia tak mampu menghancurkannya dari dalam. Luo Feng segera menenangkan dirinya. Kegagalan ini tidak mematahkannya, justru membangkitkan tekad yang lebih ganas. Dengan kepala dingin, ia menganalisis situasi. Kehendak dan amplitudo kekuatan spiritual sulit meningkat dalam waktu singkat. Pemahaman hukum dan ranah dewa binatang telah mencapai bottleneck. Satu-satunya jalan untuk lonjakan kekuatan nyata adalah menciptakan teknik rahasia yang lebih kuat. Maka Luo Feng pun mengambil keputusan yang bahkan membuat penguasa kota Chaos tercengang. Ia tidak akan terburu-buru menerobos alam abadi. Sebaliknya, ia memilih menyelam lebih dalam, memusatkan seluruh fokusnya untuk menyempurnakan 3 jurus pertama dari kitab ciptaannya. Diagram penyebaran 10.000 bintang, hingga mencapai tingkat jurus tertinggi sejati. Sebuah masa latihan panjang dan sunyi pun dimulai. Di dalam alam semesta virtual, penguasa kota Chaos secara pribadi mengatur satu demi satu lawan kuat. Bagi Luo Feng, lawan-lawan yang sengaja dirancang untuk menyerang kelemahan tekniknya, memaksanya terus memperbaiki dan menyempurnakan jurus pertama. Ia menghabiskan 3.000 tahun penuh hanya untuk menyempurnakan jurus pertama, hingga mencapai tingkat jurus tertinggi sejati. Setelah itu, ia beralih ke jurus kedua, yang tingkat kesulitannya melonjak tajam. Luo Feng baru berhasil menaklukkannya setelah 8.000 tahun kerja keras tanpa henti. Jurus itu ia beri nama terang laksana matahari dan bintang, pelangi cahaya membelah tirai malam. Namun, ketika proses penciptaan memasuki jurus ketiga, barulah rintangan sesungguhnya menampakkan taringnya. Tingkat pemahaman hukum dan ranah dewa binatang milik Luo Feng memang sudah cukup untuk menciptakan 2 jurus pertama dengan relatif lancar. Akan tetapi, jurus ketiga menuntut fondasi yang jauh lebih dalam. Sebuah lompatan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pada tahap ini, Luo Feng mulai merasakan keterbatasannya sendiri. Kemajuan menjadi sangat lambat. 20.000 tahun berlalu begitu saja. Jumlah lawan yang berhasil ia kalahkan di alam semesta virtual jauh dari target awalnya. Jika terus berlanjut dengan kecepatan seperti ini, Luo Feng memperkirakan ia mungkin membutuhkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hingga jutaan tahun untuk benar-benar menuntaskan jurus ketiga. Di sisi lain, dunia luar mulai dipenuhi desas-desus. Kabar bahwa Luo Feng terlalu lama tertahan dan gagal menembus alam abadi perlahan menyebar. Tekanan dari luar, ditambah kebuntuan dalam kultivasi, membuat bahkan Luo Feng, yang selama ini dikenal memiliki kehendak sekeras baja, merasakan secercah kegelisahan yang nyaris tak pernah ia alami sebelumnya. Suatu hari, setelah kembali gagal menghantam inti asal, Luo Feng akhirnya menyadari sumber masalahnya. Hatinya sedang bergejolak. Ia tidak memaksakan diri untuk terus mengurung diri dalam latihan tertutup. Sebaliknya, ia membuat sebuah keputusan yang sepenuhnya mengikuti suara batinnya. Untuk sementara, ia akan meninggalkan tempat penyepian dan mengembara ke alam semesta. Ia menyadari bahwa sejak meninggalkan bumi, hidupnya hampir selalu diwarnai oleh pertempuran.
pengejaran, dan pembantaian. Ia tumbuh dengan kecepatan luar biasa, namun belum pernah benar-benar berhenti untuk mengamati dan merasakan luasnya alam semesta itu sendiri. Luo Feng percaya, sebuah perjalanan yang dilakukan dengan sepenuh hati mungkin mampu membersihkan kondisi mentalnya, sekaligus membuka jalan menuju pencerahan baru. Pengembaraan kosmik Luo Feng bukanlah perjalanan tanpa tujuan. Ia menyamar sebagai klon ras Mosha, lalu berjalan bebas di antara bintang-bintang, mengikuti naluri dan kehendaknya sendiri. Ia menyaksikan beragam keajaiban kosmik, dari fenomena alam semesta yang agung hingga kehancuran peradaban kecil yang tak tercatat sejarah. Anehnya, pencerahan yang lahir dari perjalanan ini jauh lebih efisien dibandingkan latihan tertutup murni. Inspirasi sering muncul secara alami, tanpa dipaksa. Yang terpenting, tanpa ia sadari, kondisi batinnya berubah drastis, menjadi seluas dan setenang hamparan bintang. Kehendaknya mengalami transformasi kualitatif. Perhentian terakhirnya berada di sebuah planet yang berdekatan dengan wilayah ras penjara. Di sana, Luo Feng menyaksikan sebuah adegan penaklukan berdarah. Ras penjara menjunjung tinggi hukum rimba, yang kuat berkuasa, yang lemah dimusnahkan. Ras-ras bawahan mereka kerap terjerumus dalam perang saudara dan pembantaian tanpa akhir. Di tengah kekacauan itu, Luo Feng melihat seorang jenius muda dari ras Taike. Demi memberi waktu bagi kaumnya untuk mundur, pemuda itu memilih menghadapi kematian dengan mata yang tenang dan tekad tanpa penyesalan. Tatapan itu membangkitkan kenangan Luo Feng akan para pendahulu bumi yang dahulu berdiri tegak menghadapi binatang bertanduk emas dengan keberanian yang sama. Pada saat itulah Luo Feng tergerak. Ia mengayunkan satu tebasan sederhana. Cahaya bilahnya berubah menjadi hujan tipis yang memenuhi langit, lalu dalam sekejap melenyapkan dewa abadi yang menyerbu beserta seluruh pasukannya. Bagi Luo Feng, menyelamatkan mereka hanyalah sebuah keputusan spontan, bahkan hampir tanpa niat. Dan sesungguhnya, sebelum momen itu terjadi, Luo Feng telah mencapai apa yang ia cari. Dalam perjalanan ini, tanpa disadari, ia telah menyempurnakan jurus ketiga dari diagram penyebaran 10.000 bintang ke tingkat jurus tertinggi sejati. Pengembaraan kosmiknya pun mencapai akhir yang sempurna. Luo Feng memutuskan untuk kembali ke wilayah manusia, ke alam rahasia awal. Saat berjalan di antara bangunan megah Istana Sungai Seribu Harta yang terasa begitu akrab, 50.000 tahun, pengalaman hidup menyatu dalam jiwanya. Terjadi sebuah penyucian batin total. Tingkat kehendaknya kini telah melonjak ke tingkat yang mengerikan, sebanding dengan penguasa alam semesta. Segalanya telah siap. Maka, momen terobosan pun tiba dengan sendirinya. Luo Feng duduk bersila, menenggelamkan kesadarannya ke dalam inti asal yang telah berubah menjadi mutiara asal. Dalam wujud kesadaran itu, ia mengendalikan formasi dewa binatang yang tersusun dari 16.000 kristal. Dengan satu kehendak tunggal, ia mengerahkan jurus ketiga tingkat puncak. Percikan bintang menembus langit, giok dan batu hancur, langit retak bumi terbelah. Dentuman dahsyat mengguncang eksistensi itu sendiri. Dinding inti asal yang selama ini tak tergoyahkan, akhirnya hancur berkeping-keping. Pada saat belenggu inti asal runtuh, lautan hukum logam dari sumber asal alam semesta langsung turun menyelimuti Luo Feng. Adegan terobosannya ke alam abadi mengguncang seluruh wilayah. Cahaya emas tak berujung menutupi Sungai Seribu Harta. Tekanan ilahi yang tercipta jauh melampaui apa yang biasanya terjadi saat seorang penguasa alam semesta menembus alam abadi. Alasan dibalik kehebohan ini sangat jelas. Fondasinya adalah laut sunyi tak berujung milik Luo Feng, dengan tingkat gen sempurna dan diameter 100 miliar kilometer. Tubuh dewa manusia buminya memiliki kekuatan lebih dari 300 juta kali penguasa dunia. Binatang bertanduk emas bahkan melampaui 600 juta kali penguasa dunia. Namun, yang paling mengerikan adalah laut sunyi. 1 miliar kali kekuatan penguasa dunia. Itu setara dengan ratusan juta, hingga miliaran kali tubuh dewa seorang penguasa alam semesta manusia biasa. Kebutuhan daya dewa yang tak terbayangkan ini memicu fenomena pencurahan daya dewa paling spektakuler dalam sejarah.
Bahkan penguasa kota kaos yang telah melihat segalanya hanya bisa tertegun, menyadari bahwa muridnya ini menyimpan rahasia yang di luar imajinasi. Setelah transformasi daya dewa selesai, kekuatan Luo Feng mengalami perubahan langit dan bumi. Hanya dengan berdiri diam, tekanan ilahinya saja sudah membuat para budak abadi di belakangnya gemetar. Sementara itu, laut sunyi tak berujung, yang sepenuhnya terbentuk dari daya dewa murni, secara teori memiliki nilai yang setara dengan harta karun tingkat tinggi. Dengan keberadaan lautan ini selama berada di wilayahnya sendiri, Luo Feng tak lagi gentar menghadapi sebagian besar penguasa alam semesta, mirip dengan kepercayaan diri penguasa 9 dunia yang mengandalkan samudra kekuasaannya. Saat menghadap gurunya, penguasa kota Chaos, Luo Feng dengan tenang menyatakan bahwa ia kini memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan jenius mutlak yang dahulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan, Raja Pengejar Serangga. Menurut aturan umum, seorang abadi seharusnya segera menetapkan lokasi dan membangun kerajaan dewa, fondasi eksistensi seorang dewa abadi. Namun, Luo Feng kembali membuat keputusan yang berbeda dari kebiasaan. Ia menunda pembangunan kerajaan dewa. Di dalam hatinya muncul sebuah dorongan yang nyaris tak tertahankan untuk mencoba menggerakkan harta karun tertinggi alam semesta. Menara Bintang. Pada masa lalu, Luo Feng pernah mendapatkan kesempatan langka. Ia secara kebetulan berhasil mengakui Menara Bintang sebagai tuannya. Namun saat itu, kekuatannya masih terlalu lemah. Jangankan menggunakannya, menggerakkan harta karun tertinggi alam semesta itu saja merupakan hal yang mustahil. Kini situasinya berbeda sepenuhnya. Dengan keberadaan laut sunyi tak berujung sebagai sumber daya dewa, sebuah lautan ilahi dengan skala yang mencengangkan, Luo Feng tak bisa menahan keingintahuannya. Ia ingin tahu, apakah dirinya akhirnya memiliki kualifikasi awal untuk menggerakkan Menara Bintang. Dorongan itu begitu kuat, hingga ia memutuskan mendahulukan Menara Bintang, bahkan sebelum sepenuhnya mengurus pembangunan kerajaan dewanya. Di dalam ruang inti penyegelan Menara Bintang, Luo Feng memanggil laut sunyi, tak berujung dengan diameter 100 miliar kilometer. Lalu mulai menyalurkan daya dewa, menyatukannya dengan keseluruhan Menara Bintang. Hasil percobaan itu menghadirkan perasaan yang bercampur antara keterkejutan dan kejernihan. Dengan kesadaran yang telah menyamai penguasa alam semesta, serta dengan membakar daya dewa dalam jumlah yang mengerikan, Luo Feng memang berhasil membuat Menara Bintang bergerak, sebuah bangunan raksasa setinggi 9 tahun cahaya. Namun, jarak antara bisa bergerak dan benar-benar bisa digerakkan dan digunakan masih terlampau jauh. Ibarat seekor semut yang nyaris mampu mendorong sebutir beras, Menara Bintang bergerak amat lambat, sama sekali tidak layak digunakan dalam pertempuran. Bahkan, hanya untuk percobaan singkat itu saja, daya dewa yang terbakar setara dengan gabungan puluhan tubuh dewa klon Laut Sunyi, setinggi 9.000 kilometer. Percobaan ini membuat Luo Feng akhirnya sepenuhnya memahami makna terdalam perkataan gurunya, duduk gunung. Hanya setelah mencapai alam penguasa alam semesta, seseorang benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengendalikan Menara Bintang. Setelah itu, Luo Feng mulai membangun kerajaan dewanya. Ia tidak memilih lapisan kerajaan dewa yang biasa digunakan oleh para dewa abadi. Dengan mengandalkan sayap wuxi, ia menembus masuk ke lapisan terdalam dari arus badai ruang, sebuah wilayah yang amat berbahaya. Di sana, pecahan ruang berukuran sebesar galaksi, dan benturan energinya cukup untuk melenyapkan seorang penguasa alam semesta. Pada akhirnya, Luo Feng memilih sebuah pecahan ruang raksasa, cukup besar untuk menampung dunia internalnya, yang berdiameter 1 triliun kilometer, lalu menyelesaikan pembangunan kerajaan dewanya di sana. Karena fondasinya yang luar biasa kokoh, begitu kerajaan dewa itu lahir, tingkat kestabilan dan kekuatannya sudah mampu menandingi banyak kerajaan dewa milik penguasa alam semesta veteran. Di dalam wilayah kerajaan dewa, Luo Feng adalah penguasa mutlak. Kekuatan kerajaan dewa, daya laut sunyi tak berujung, serta bakat rahasia. Aku adalah alam semesta. Ketiganya saling menumpuk. Dengan fondasi ini, Luo Feng memiliki keyakinan penuh bahwa ia cukup kuat untuk membunuh beberapa penguasa alam semesta biasa. Setelah itu, ia kembali ke perusahaan alam semesta virtual, tepatnya ke pusat inti Pulau Petir.
Sesuai dengan pengaturan penguasa kota kaos, Luo Feng diperbolehkan membangun istana di wilayah lereng gunung, area yang khusus diperuntukkan bagi para penguasa alam semesta. Keputusan ini segera memicu gelombang besar di kalangan para ahli. Penguasa kota kaos membuat keputusan tersebut karena ia menyaksikan sendiri fenomena mengerikan saat Luo Feng menerobos alam abadi dan meyakini bahwa muridnya itu telah memiliki kekuatan setingkat penguasa alam semesta. Namun, para penguasa alam semesta lainnya tidak mengetahui latar belakang ini. Dalam pandangan mereka, status dan kehormatan adalah sesuatu yang sangat penting sepanjang kehidupan abadi. Mereka menempuh waktu tak terhitung, berkontribusi bagi ras dan peradaban, barulah memperoleh satu tempat di lereng gunung, bersama pengakuan dan rasa hormat yang menyertainya. Kini, seorang dewa abadi yang baru menembus batas, hanya mengandalkan status jenius dan dukungan guru, justru melangkahi aturan dan mendapatkan kedudukan setara. Hal ini secara langsung menyentuh prinsip inti mereka. Kedudukan harus ditentukan oleh kekuatan dan kontribusi. Meskipun tak seorang pun berani menyatakan penolakan secara terbuka, karena rasa hormat dan takut pada penguasa kota kaos, ketidakpuasan dengan cepat menyebar dalam berbagai pertemuan pribadi. Sementara itu, di dunia kehormatan milik sekte leluhur, sebuah ancaman lama kembali mengarahkan pandangannya pada Luo Feng. Ia adalah Raja Cermin Penggonggong, sebuah kehidupan khusus yang pernah memiliki dendam lama terhadap Luo Feng dan Raja Zhenyan. Ia merasakan perubahan aura Luo Feng setelah menembus alam abadi. Setelah menunggu 80.000 tahun, Raja Cermin Penggonggong merasa bahwa kesempatan akhirnya tiba. Dalam pandangannya, sebagai sesama dewa abadi, dirinya sebuah kehidupan khusus dengan tingkat gen kehidupan 2000 kali lipat. Menghadapi seorang jenius manusia hanyalah urusan sepele. Dengan senyum dingin menyerupai taring buas, ia mulai bergerak aktif, perlahan mendekati wilayah berkumpulnya aliansi Hong